Halo semuanya, perkenalkan saya Alfian Ali Hamdani. Kali ini saya akan melanjutkan membuatkan aplikasi augmented reality dengan marker 3 dimensi. Nah, sebelumnya kita sudah membuat aplikasi augmented reality 3 dimensi dengan objek yang statis, yaitu dengan objek raket dan shuttlecock saja. Kali ini kita akan membuatnya dengan animasi. Sebelum itu, mari kita lihat aplikasi yang akan kita buat nanti seperti bagaimana. Hampir sama dengan aplikasi sebelumnya. Pada aplikasi ini saya juga akan menggunakan tas raket dengan logo Yonex. Dan ketika di scan, maka akan menampilkan objek 3D raket dan shuttlecock. Lalu ada juga tombol play. Nah, tombol play ini nanti gunanya untuk memainkan animasi. Kalau begitu, mari kita mulai. Nah, kita akan melanjutkan project badminton air ini dengan menambahkan animasi dan sejumlah efek dan scripting tentunya. Yang pertama kita akan membuat folder animasi terlebih dahulu. Beri nama animation. Lalu pada mesin ini kita akan membuat smash animation. Smash animation. Lalu pada target kita akan menyatukan semua objek. Kita beri nama empty object ini smash animation. Lalu masukkan semua target ke dalam satu empty object ini. Selanjutnya kita akan memasukkan animation ini ke dalam empty object tadi. Nah, buka tab animation. Lalu untuk melakukan animasi kita harus merecord animasi tersebut. Nah, tekan record. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah memutar atau mengambil ancang-ancang raket ini ke belakang sehingga kelihatan seperti memukul. Kita melakukannya pada frame 30. Sebelum melakukannya itu kita harus mengopi terlebih dahulu komponen awalnya. Lalu kita putar. Nah, sudah cukup. Lalu kita ke frame 60. Lalu kembali copy value yang sudah kita copy sebelumnya. Dan jika dimainkan maka akan menjadi seperti ini. Raket akan berputar ke belakang dan ke depan, layaknya memukul. Nah, simple saja animasinya. Kita akan melakukannya ini lebih cepat, maka kita akan mengundurkan waktunya atau durasi dari permainan raket ini ke frame 20. Nah, lebih cepat. Selanjutnya kita akan mengubah animasi dari shuttlecock. Shuttlecock ini awalnya nanti akan mulai berjalan ketika sudah frame 20. Shuttlecock ini akan berotasi pada awal dan akhirnya itu di frame 50. Kita akan merotasinya menjadi lurus 0 mengarah ke depan karena arahnya ke sini. Nah, dan jika dimainkan maka sebaiknya ini dihapus, shuttlecock positionnya ini dihapus terlebih dahulu atau dimajukan ke frame 20. Ini framenya dihapus karena shuttlecock akan mulai pada saat frame 20. Lalu ketika nah, begitu contoh animasinya. Lalu kita akan memperpanjang durasinya di frame 60 dengan menambah jaraknya.
Nah, seperti ini. Dan jika dimainkan, akan seperti ini. Seakan-akan dia terpukul. Tambah durasinya. Nah, sederhana saja. Keluar dari recording mode. Selanjutnya, animasi seperti ini saja akan terlihat sangat membosankan. Maka kita akan menambahkan efek api dari animasi ini. Untuk efek apinya sendiri, kita akan mengambilnya dari Asset Store. Lakukan search api, fire, lalu kita memilih yang gratis dan pilih VFX. Partikel api yang akan kita gunakan adalah WarFX dari Jean Moreno. Nah, ketika kalian pertama kali melihat aset ini, maka tombol ini akan menjadi download. Lalu setelah download, tombol ini akan menjadi import. Setelah itu, tekan import, lalu menunggu. Nah, sudah selesai import. Kembali ke scene. Aset yang akan kita gunakan berada pada folder JMO Assets. Kita memakai WarFX, efek mobile, fire, dan kita memilih mobile, dan kita akan memakai flamethrower big. Kita perkecil skalanya untuk menyamakan ukuran dari partikel ini. Selanjutnya kita copy posisi dari shuttlecock, X dan Y nya harus sama karena kita akan menggunakannya di kepalanya. Atur sedikit arahnya sehingga dia pas di bagian kepala. Nonaktifkan partikel ini karena kita akan menggunakannya di animasi jika dia sudah terlempar. Seperti itu, kita akan menambahkannya sebentar. Selanjutnya, kita akan menambahkan UI. UI ini membutuhkan aset juga. Sebelum itu kita akan membuat folder sprites. Lalu import new asset. Kita membutuhkan tombol play dan restart. Select keduanya dan ubah tekstur type-nya menjadi sprite. Lalu apply. Ubah namanya, play button dan replay button. Kita akan membuat UI dan canvas. Ubah canvas scalernya menjadi scale with screen size dan ubah X dan Y nya jadi 1920 kali 1080. X 1080 dan ubah match menjadi 1. Selanjutnya kita mengubah mode menjadi 2D, lalu membuat gambar. Kita akan tetap anchornya di tengah dan kita membuat play button. Nah, kita membuat add komponennya button, lalu ubah warna highlight colornya jadi oke. Selanjutnya kita ubah ukurannya menjadi lebih besar, 300. Namakan dia play button. Sebelum itu kita juga akan membuat teks. Kita akan membuat teks dengan font yang lain. Importnya aset. Oke, kita akan membuat teks. Beri nama play text. Teksnya adalah play animation dengan font
yang sudah kita import, lalu ubah teksnya menjadi 100, ubah width dan height-nya menjadi 1000 dikali 200, lalu ubah warnanya menjadi putih, ubah alignment-nya menjadi ke tengah. Setelah itu kita akan membuat empty yang nantinya akan menggabungkan play ini, ubah namanya menjadi play area, lalu masukkan play button dan play text ke dalam play area. Nah, di play area ini ubah anchor-nya menjadi semua stretch, lalu untuk play text-nya ini kita geser ke bawah button. Nah, seperti ini saja. Selanjutnya kita akan membuat replay button. Duplicate saja replay. Maka seperti ini hasilnya. Jika kita lihatnya akan seperti ini hasilnya. Replay button akan aktif ketika pada saat animasi selesai. Maka kita akan nonaktifkan pada saat permulaan. Yang akan diaktifkan permulaan itu adalah play button saja. Selanjutnya, play button ini nantinya akan memainkan animasi. Sebelum itu kita harus beralih ke animator terlebih dahulu. Smash animation. Kita ubah namanya menjadi animator supaya tidak pusing. Smash animator. Nah, di Smash animator ini kita tidak akan memainkan Smash animation pada saat aplikasi dijalankan. Kita akan memainkan ketika play animation ini ditekan. Jadi kita akan membuat state kosong, create empty state, lalu ubah namanya menjadi do nothing, dan buat dia menjadi set as layer default state, sehingga dia tidak, pada saat scene dimainkan, animasi tidak akan berjalan. Selanjutnya, dari do nothing kita akan membuat make transition ke smash animation. Nah, dari do nothing ke smash animation ini kita membutuhkan trigger dari parameternya. Nah, klik tab parameter lalu add trigger. Kita beri nama play animation, play anim. Nah, klik tanda panah dari do nothing ke smash animation, lalu scroll ke bawah, lalu tambahkan kondisinya play anim yang sudah kita buat di parameter sebelumnya. Maka ketika triggernya dicek atau triggernya dicentang, maka dari do nothing akan berpindah ke smash animation. Jadi ketika play animnya tidak dicentang, maka do nothing akan berulang-ulang dipanggil, sehingga smash animation tidak akan jalan. Nah, play anim ini akan berjalan ketika tombol ini ditekan. Kita akan melakukannya melalui scripting. Sebelum itu kita membuat folder scripting terlebih dahulu. Kita beri nama Smash Animation Script. Nah, di Smash Animation Script ini kita akan letakkan di objek Smash Animation ini. Letakkan di Smash Animation, lalu berpindah ke text editor, pilih Smash Animation Script, hapus semua metode yang tidak akan digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek serialize. Kita akan mengambil game object dari fire particle yang sudah kita buat tadi. Fire particle. Lalu kita juga akan mengambil objek replay area yang nantinya akan diaktifkan.
Nah, pada awalnya sebelum itu kita akan mengambil animator dari objek Mesh Animation. Lalu pada awal kita akan menginisiasikannya animator dengan mendapatkan get komponen animator. Setelah itu kita akan memainkan animasinya. Kita akan membuat sebuah metode play animation. Tetapi kita tidak akan memainkan mentah-mentah secara langsung ketika tombolnya ditekan. Kita akan menunggu beberapa detik ketika tombol ditekan. Maka dari itu kita akan membuat coroutine, i.e. enumerator delay animation dengan parameter delay. Nah, kita akan menunggu yield return new wait for second. Kita akan menunggu beberapa detik dari delay, lalu kita akan memainkan animasinya dengan cara mengset trigger yang sudah kita set tadi, dengan set trigger dan namanya play anim. Nah, untuk memanggil coroutine ini kita menggunakan start coroutine dengan delay animation 2F. Kita akan menunggu 2 detik untuk memainkan animasinya. Nah, setelah itu kita juga akan memperlihatkan replay areanya setelah animasi selesai. Jadi kita akan membuat metode dengan show replay dan mengaktifkan replay area dengan cara set active to true. Oke. Selanjutnya kita juga akan mengaktifkan partikel ketika shuttlecock akan dimainkan atau dilempar. Berarti show fire particle dengan cara fire particle ini di set aktif juga, set to true. Nah, seperti ini metode-metode yang kita butuhkan. Ada play animation, kita membutuhkan coroutine selama 2 detik untuk memainkan animasi. Lalu replay area kita akan aktifkan ketika animasi sudah selesai. Dan fire particle kita akan aktifkan ketika shuttlecock-nya di smash. Simple saja, kita akan hapus metode yang tidak akan kita gunakan. Lalu kembali ke Unity. Nah, di Unity kita akan memasukkan objek yang diperlukan terlebih dahulu dari Mesh Animation Script. Fire particle kita akan cari di shuttlecock. Lalu replay area dari canvas sendiri. Setelah itu kita akan menambahkan event di animation. Jadi ketika shuttlecock-nya di frame 20 akan dipukul, maka tambahkan event. Untuk menambahkan event itu tekan add event yang di bagian kanan ini, lalu pilih function yang kita perlukan. Kita akan menampilkan show fire particle. Lalu setelah itu kita akan menampilkan replay area di akhir animasi, yaitu dengan tambahkan event lagi. Lalu kita menambahkan event show replay. Oke. Dengan begitu semua event yang kita butuhkan sudah selesai. Maka selanjutnya adalah kita menginisiasikan play button ini dengan smash animation, lalu mencari play animation. Nah, sebelum itu juga replay button juga harus
bisa ditekan dengan cara melakukan replay pada animasi ini. Nah, karena scene kita simple, maka yang kita replay adalah scene-nya sendiri. Maka dari itu sebelum memasukkannya di script, kita harus memasukkan dulu main scene ini ke dalam scene inbuilt dengan cara add open scene. Tekan add open scene, maka main scene akan tertambah. Setelah itu kita beralih ke Smash Animation Script dan menambahkan metode yang akan nanti digunakan untuk replay animation. Nah, untuk mereplay animation kita menggunakan scene manager, load scene, index ke 0, indeks awal yang merupakan indeks dari build setting. Kita kembali ke badminton AR. Jika kita melihat di build setting akan terdapat indeks pada kanan dari scene. Maka dari itu kita akan menambahkan on click dari replay button dengan smash animation dan replay animation. Nah, overall sudah selesai. Jika sudah, maka kita coba mainkan. Nah, akan muncul seperti ini awalnya. Jika ditekan play, maka dia akan menunggu. Oh iya, tampaknya ada terlupakan. Pada play button, kita akan menghilangkan play area. Juga karena ketika sudah di play maka semua akan hilang bagian play area ini. Dan nampaknya tadi shuttlecocknya agak kurang bagus, dia mengarah ke bawah. Maka dari itu kita akan merotasi dia 0 sehingga mengikuti arah dari shuttlecocknya sendiri. Maka nonaktifkan kembali partikelnya, lalu save kembali scene-nya dan mainkan. Jika dimainkan akan muncul seperti ini, dan ketika dipukul maka akan muncul partikel dan juga animationnya akan berada di akhir seperti itu. Jika klik animation maka scene akan diulang. Nah, scene akan diulang maka dapat dimainkan kembali seperti ini. Ya, sekian aplikasi augmented reality yang kita sudah buat tadi. Untuk project penuhnya kalian dapat mengcloningnya di link GitHub ini. Untuk link GitHub dan link yang lainnya seperti Object 3D saya akan cantumkan di link deskripsi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.